Misi ini tidak boleh sampai diketahui Suna, Xion, dan Milim. Ya, kalian tahu sendirilah, jika Milim ikut, auto hancur semua misi ini. Tujuan misi kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, membawa para siswa yang naik pesawat untuk sampai ke Pulau Maldonado. Kedua, melakukan investigasi segala masalah serta kebusukan di masing-masing akademi. Tapi ada sedikit kendala dalam misi ini, yaitu pesawat yang Rimuru tumpangi sudah terbang. Dan itu berarti misi ini pertempuran melawan waktu. Di situ dengan tatapan dingin Zoe bertanya kepada Laples, "Kau paham kan kenapa aku memanggilmu Laples?" Dalam sekejap wajah Laples pucat. Laples mengetahui jika Zoe berencana menggunakan pesawat miliknya. Zoe pun menegaskan, "Bukankah kau pernah membual tentang kehebatan pesawatmu itu, Laples?" Saat mendengar hal itu, seketika Laples terdiam 1000 bahasa. Lalu Diablo bertanya kepada Laples tentang kehebatan pesawatnya. Dalam sekejap, Laples yang galau kini semangat lagi. Dengan bangganya dia menjelaskan betapa hebatnya pesawat yang dia miliki kepada Diablo. Dan akhirnya pembagian kelompok sudah diputuskan. Zoe dan Diablo akan melakukan investigasi akademi, sementara Laples dan Tears akan menculik para siswa dengan pesawatnya. Awalnya Laples menolak, tapi karena Zoe mengatakan jika misi ini berhasil, maka Laples akan diberikan imbalan yang begitu banyak dari Rimuru. Laples pun berubah pikiran. Dengan semangat yang membara, Laples siap melakukan misi ini. Yari. Di dalam pesawat, Rimuru melihat keadaan sekitar. Dan di sini terdapat berbagai siswa dari akademi yang berbeda-beda. Atau lebih tepatnya ada 3 akademi, yaitu Akademi Pengembangan Sumber Daya Manusia Tempest, Akademi Sintesis Ingracia, serta Akademi Investigasi Sihir dan Sains NNU dari Kekaisaran Timur. Di sini Rimuru juga memiliki maksud tersembunyi, yaitu Rimuru ingin mengetahui sendiri gimana sih Pak pertukaran pelajar kali ini, apakah sesuai dengan yang Rimuru inginkan. Diketahui jika Tempest adalah negara yang menanggung pajak dari semua akademi, jadi sekolah di Isekai ini gratis Pak, tanpa dipungut biaya. Tapi tiba-tiba ada keributan di dalam pesawat. Seorang siswa bangsawan dari negara Ingracia berbadan tinggi bernama Julius. Dengan sombongnya dia berkata, "Kenapa seorang bangsawan sepertiku harus duduk bersama rakyat jelata ini?" Penjaga atau bodyguardnya menjawab, "Bersabarlah Julius sama, ini sudah diputuskan oleh akademi." Namun bukannya merendah, si Julius Kintil ini makin barbar saja dengan mengomentari keadaan pesawat yang gak layak untuknya. Kebanyakan Pak, siswa dari negara Ingracia ini selalu memandang rendah siswa lain dari Tempest dan Kekaisaran Timur. Saat mendengar ucapan Julius, sontak saja emosi mulai muncul di hati Rimuru. Ya gimana Pak, pesawat yang Rimuru miliki di roasting bocil. Bagi Rimuru, sistem pendidikan yang dia bangun bukanlah sistem pendidikan yang hanya mengistimewakan orang kaya ataupun bangsawan, melainkan semuanya sama, tidak ada kaya maupun miskin. Di situ tiba-tiba ada seorang siswi berambut merah melewati Rimuru dan dia langsung berjalan menuju Julius. Saat di depan Julius, siswi itu meraih kerah baju Julius dan dia berkata, "Sudah cukup sampai di sini saja kau meremehkan orang lain. Tidak peduli kau bangsawan, tidak peduli kau kaya atau miskin, karena di akademi yang dilihat adalah keterampilan siswanya, kau tahu?" Sontak saja Julius langsung menyingkirkan tangan siswi itu. "Menjauhlah dariku, dasar rendahan." Di saat yang sama pula, beberapa siswa dari Tempest juga nggak terima dengan ucapan Julius. Tapi tiba-tiba terdengar suara, "Kalian siswa dari Tempest, duduklah cepat." Guru botak itu sangat mendiskriminasi siswa dari Tempest. Padahal di saat guru itu mendekati Julius, dia merendahkan diri dengan berkata, "Julius sama, aku akan menghukum murid-murid ini. Jadi sekarang Anda boleh pindah kursi VIP karena ada kursi kosong di sana." Perlu kalian tahu, kursi VIP yang dimaksud guru itu adalah kursi milik Rimuru. Ya salah Rimuru juga sih, pelongo-pelongo nggak langsung duduk di kursinya. Tentu saja hal ini membuat Rimuru semakin emosi. Alasan emosi Rimuru kali ini bukan karena kursinya diambil, tapi karena ada seorang guru yang memandang rendah sekaligus mendiskriminasi murid lain. Bagi Rimuru, guru seperti itu layak untuk dipecat dari jabatannya. Rimuru awalnya pengen memberikan sanksi tegas kepada mereka semua, tapi kalau Rimuru melakukan hal itu, otomatis bisa-bisa kebongkarlah penyamaran Rimuru. Akhirnya Rimuru pun mencari kursi kosong lainnya.
Saat Rimuru duduk di kursi itu, tiba-tiba datang seorang siswa sok ganteng yang hobinya parkour di TikTok. Dia bernama Magnus dari Kekaisaran Timur. Magnus berkata, "Oi, apakah aku boleh duduk di sampingmu?" "Oh iya, aku belum pernah melihatmu. Apakah ini tahun pertamamu? Kau pasti emosi dengan siswa bangsawan tadi kan?" "Tenang saja, tidak semua orang seperti itu. Jadi aku yakin masih banyak hal yang menyenangkan yang akan menunggumu. Namaku Magnus. Aku adalah siswa tahun keempat Akademi Investigasi Sihir dan Sains NNU." Sontak saja Rimuru heran dengan siswa yang so akrab ini. Tapi Rimuru tetap menjawab jabatan tangan itu. Rimuru menjawab, "Namaku Satoru. Aku sengaja ke Ingrasia untuk mengurus sesuatu." Entah kenapa, si Magnus ini kegirangan saat mengetahui nama Rimuru. Dan Magnus memanggil Rimuru dengan nama Satoru Chuan. Di sini Rimuru semakin risih dengan Magnus karena Magnus menganggap Rimuru adalah seorang cewek. Lalu nggak lama ada seorang siswi cemburu akan kedekatan mereka berdua. Siswi itu bernama Rosari. "Oi, siapa yang menyuruh kau so akrab dengan Magnus sama?" Satu-satunya siswa yang berat dan diizinkan berbicara dengan Magnus sama adalah orang-orang dari tahun keempat atau mereka yang unggul dan mendapatkan peringkat 100 besar. "Jika kau tak memenuhi kedua syarat itu, maka kau tak layak berbicara dengan orang sepertiku dan Magnus sama. Jika kau mengerti, cepat berikan kursimu." Rimuru pun menjawab, "Aku tidak peduli apa yang kau ucapkan, tapi aku tidak akan menyerahkan kursiku kepadamu." Seketika raut wajah Rosari emosi dan dia mengancam akan membalas penghinaan Rimuru ini. Dan setelah itu Rosari pun pergi meninggalkan Rimuru dan Magnus sendirian. Dari sini Rimuru bisa menyimpulkan tentang masalah di dalam akademi, mulai dari siswa yang sombong, guru yang tidak adil, dan siswa yang tidak berani menyuarakan haknya. Bagi Rimuru, sistem cacat ini harus segera diperbaiki demi menciptakan kenyamanan dan keadilan bagi semua siswa. Beberapa saat setelah pesawat lepas landas, tiba-tiba datang perompak masuk ke dalam pesawat. Perompak itu adalah Laples dan Circe. Di situ Laples berkata, "Kapal ini sekarang dibawa kekuasaan kami. Tak peduli kalian menjerit, menangis, atau berputus asa, aku tidak akan melepaskan kalian." Di tengah keadaan tegang itu, Magnus mengambil kesempatan dalam kesempitan. Magnus meraih tangan Rimuru dan berkata, "Satoru Chuan, tenanglah. Ada aku di sampingmu yang akan melindungimu." Seketika terjadilah bentrokan jiwa di dalam hati Rimuru. Saat Rimuru ingin berteriak dan menjelaskan jika dia pria, di saat yang sama pula pesawat yang Rimuru tumpangi serasa terbentur sesuatu, dan itu adalah ulah Laples. Kini pesawat Laples sudah terhubung dengan pesawat yang Rimuru tumpangi. Di sini gua masih heran dengan Magnus. Bisa-bisanya sang nek suka sama Rimuru anjing. Apakah waifu kalian juga Rimuru adik-adik? Gua sih kagak. Tapi kalau Rimurunya kayak gini, auto jadi waifu pak. Yang penting boing-boing. Di situ secara diam-diam dari jari Rimuru, tali jaring lengket dan terhubung ke perangkat dalam pesawat. Di situ pesan Rimuru ditampilkan di monitor kokpit. Semua elit pasukan penerbangan yang membaca pesan Rimuru seketika senyum muncul di wajah mereka. Bagi mereka penerbangan yang membosankan ini menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan. Di satu sisi Laples makin memperkuat aktingnya. "Perlu kalian tahu, aku membutuhkan bawahan yang kuat. Maka dari itu jadilah bawahanku dan ku jamin keselamatan keluarga kalian." Saat mendengar ancaman Laples, ada seorang guru langsung menyerang. Tapi Laples dapat dengan mudah menumbangkan guru itu. "Akulah yang terkuat. Apakah kalian pikir bisa mengalahkanku? Jangan naif dasar bajingan." Sambil berakting, Laples melirik Rimuru dan memberi kode dengan tangannya jika Laples ingin pujian atau sesuatu seperti keripik dengan jumlah yang sangat banyak. Untuk lebih memperkuat aktingnya, Circe bekerja sama dengan kondektur pesawat. Circe membawa dua kondektur yang lagi pingsan di depan semua orang. Saat melihat kejadian itu, semua orang yakin jika ini bukan settingan. Semua orang pun mulai patuh dan tunduk di hadapan Laples. Tidak ada lagi yang berani menentang Laples. Perlahan semua orang mulai masuk pesawat Laples. Di dalam pesawatnya, Laples mewanti-wanti agar semua orang tidak merusak pesawatnya atau Laples benar-benar bisa marah dan membunuhnya. Sementara itu, para kru pesawat menyiarkan siaran kepada keluarga para siswa agar mereka tidak khawatir dengan keadaan anaknya. Ya gini pak, bayangin aja pesawat dari Tempest dan nyampe Ingrasia tapi nggak ada siswanya. Kan pastinya banyak yang panik dan seandainya tiba-tiba lost kontak, kan orang tua mereka tentunya sangat khawatir pak. Di lain cerita, pesawat Laples sudah tiba di tujuan, yaitu Pulau Maldolando. Sini para siswa baris sesuai instruksi dan terlihat ada lebih dari 100 orang yang mengikuti prank ini.
Diketahui di setiap akademi ada sekitar 30 orang, jadi jumlah siswa ada 90. Namun meskipun sudah melihat kehebatan dan kengerian dari Laples dan Tears, masih ada seseorang yang berpikir bisa melawan Laples untuk mendapatkan kapalnya, lalu bisa kabur dari pulau tersebut. Gak lama yang benar saja, ada salah satu instruktur berusaha menyerang Laples. Namun dalam sekejap, Tears langsung memukul orang itu hingga tidak sadarkan diri. Saat melihat kejadian itu, Laples makin memprovokasi semua orang. Jika kalian ingin menentangku, majulah, aku akan menunjukkan perbedaan kekuatan di antara kita. Sontak saja beberapa instruktur yang lain kepancing dengan ucapan Laples. Dengan mengucapkan mantra, balonku ada 5, para instruktur itu memanggil pedang langit. Tapi dalam sekejap, Tears menyapu para instruktur yang songong-songong itu, Pak. Ya gimana bisa menang, Pak? Level mereka cuma B, jadi nggak mungkin bisa ngalahin Laples ataupun Tears. Semua orang makin ketakutan. Laples pun mengeluarkan sebuah alat yaitu bernama gelang parasit. Gelang ini dapat memberikan skor saat seseorang memakainya untuk mengalahkan monster atau tindakan-tindakan lainnya. Tindakan lainnya maksudnya apa, Bang? Nanti aja di next konten gue jelasin, Pak. Jadi saat kita memakai gelang itu, maka kita akan tahu skor kita udah berapa gitu, Pak. Di situ Laples mulai berpidato dan menjelaskan. Aku pikir kalian pasti sudah mengerti dari cara kerja gelang tersebut hanya dengan melihatnya saja kan. Aku akan mengadakan tes kelulusan untuk kalian semua selama 1 minggu bertahan hidup di pulau ini. Bagi siapapun yang memiliki skor rendah, maka aku akan memotongmu. Kalau begitu, mari kita mulai game yang menyenangkan ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe biar channel ini makin berkembang. Saya Tiu dari channel Isi Kindle. Pamit. Bye bye.